Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Diseret mertua di depan semua orang. Dia tak tahu aku pemilik perusahaan. Semua asetku tarik dan ku buat dia malu dan jadi gelandangan. Yati membuka jendela kamar di lantai 2 dengan pelan. Udara pagi yang masih basah oleh embun langsung menyapu wajahnya yang pucat. Matanya masih sembab. Bukan karena tak tidur, tapi karena mimpi semalam membangkitkan luka yang tak ia harapkan datang terlalu cepat. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya yang keempat. Namun, bukan pesta romantis atau kejutan indah yang menunggunya, melainkan raut dingin dari suaminya sendiri dan ekspresi sinis dari mertuanya yang sejak awal tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia harus turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan bukan hanya untuk dirinya dan Bagus, suaminya, tapi juga untuk ibu mertuanya, Bu Lastri, yang kini tinggal bersamanya di rumah kontrakan kecil itu. Meski ia yang membayar sewa rumah itu, Bu Lastri selalu menganggap rumah itu milik anaknya dan berkata, "Kamu beruntung bisa numpang tinggal di rumah anak saya." Langkah kaki Yati terasa berat menuruni anak tangga. Rumah itu masih hening. Bagus belum bangun. Dan Bu Lastri biasanya baru keluar kamar setelah suara penggorengan mulai terdengar dari dapur. Setiap hari Yati memasak sendiri, mencuci sendiri, dan mengurus semua pekerjaan rumah tanpa bantuan. Tak pernah satu kali pun Bu Lastri membantunya, bahkan sekadar membawa piring kotor ke wastafel. Di dapur, Yati mulai memotong bawang merah dan cabai untuk membuat sambal terasi kesukaan Bagus. Ia tahu suaminya tak terlalu romantis, tapi ia selalu berusaha menunjukkan cintanya lewat makanan. Meski Bagus jarang memberi pujian, Yati tetap mencintainya dengan tulus. Ia tak pernah menyesal telah menikah dengan pria itu, meski harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Tak lama, suara pintu kamar terbuka. Bu Lastri keluar dengan langkah pelan. Wanita itu mengenakan daster bermotif bunga besar dengan rambut digelung seadanya. Wajahnya datar, bahkan terlihat sedikit kesal, seperti biasa. "Masak apa, Yat?" tanya Bu Lastri tanpa menoleh. Suaranya terdengar dingin. "Sambal terasi, Bu. Sama ikan goreng dan sayur asem," jawab Yati pelan, tetap tersenyum meski tak disambut ramah. Sambal lagi. Nggak bosen suamimu makan itu terus?" Yati diam sejenak, tangannya tetap mengaduk wajan. Ia tahu, apapun yang ia masak akan tetap salah di mata mertuanya. "Nanti siang saya masak yang lain, Bu." "Kamu tuh menantu perempuan, harusnya tahu diri. Bukan cuma bisa masak sambal. Belajar dong masak makanan berkelas. Masa tiap hari makanan kampung terus?" Yati menelan ludahnya. Ia menunduk dan mengangguk pelan. Ia tak ingin membalas. Bukan karena takut, tapi karena ia menghormati status mertuanya. Meski hatinya setiap hari tergores oleh kalimat-kalimat tajam yang keluar dari mulut wanita tua itu. Bagus keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Rambutnya masih acak-acakan, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia berjalan ke dapur sambil menguap lebar. "Pagi, Mas," sapa Yati lembut sambil menyodorkan segelas teh hangat. Bagus hanya mengangguk kecil, mengambil teh itu dan duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa. Ia membuka ponselnya dan mulai menggulir layar, mengabaikan istrinya yang masih sibuk di dapur. Bu Lastri ikut duduk di meja makan, lalu mengeluh, "Kapan kamu ajak aku belanja ke mall, Gus? Bosen aku di rumah terus. Aku juga pengen dandan, beli tas baru. Masa mak-emak tetangga pada punya tas mahal? Aku enggak." "Nanti, Bu. Lihat duit dulu," jawab Bagus sambil tetap menatap layar ponselnya. "Kalau enggak bisa beliin, suruh istrimu tuh cari duit. Jangan cuma bisa ngabisin duit aja." Yati mengatupkan bibirnya. Ia mendengar jelas kalimat itu, tapi tetap berpura-pura sibuk dengan piring-piring di dapur. Ia ingin sekali menjawab bahwa selama ini justru ia yang membiayai hidup mereka. Rumah yang mereka tempati, listrik, air, bahkan uang saku mingguan untuk Bu Lastri, semuanya berasal dari rekeningnya. Tapi Yati memilih diam. Ia memilih melindungi martabat suaminya. Ia mencintai Bagus, meski lelaki itu sering tak berpihak padanya. Setelah sarapan selesai,
Yati bersiap untuk pergi. Ia berpakaian sederhana, mengenakan blus polos dan celana kain. Ia pamit kepada Bulastri dan Bagus. Mas, aku ada keperluan keluar sebentar. Ya, ke tempat klien. Kerja apa sih kamu? Kok kayak orang sibuk banget? Sahut Bulastri dengan tawa sinis. Yati hanya tersenyum. Ia berjalan menuju mobilnya yang diparkir agak jauh dari rumah. Ia sengaja tak pernah menunjukkan mobil itu kepada mertua dan suaminya. Setiap hari ia berjalan kaki ke ujung gang dan pura-pura naik angkot. Padahal, supir pribadinya selalu menunggu di tikungan. Mobil hitam itu melaju tenang menuju kantor pusat perusahaan yang ia dirikan sendiri 5 tahun lalu. Kantor megah itu berdiri di tengah kota dengan ratusan karyawan yang menghormatinya sebagai pemimpin. Di sana, Yati bukan lagi istri yang diremehkan, tapi CEO yang disegani banyak orang. Setelah beberapa jam bekerja dan bertemu beberapa mitra bisnis, Yati kembali ke rumah menjelang sore. Sesampainya di rumah, ia langsung mendengar suara teriakan dari dalam. Ini listrik kenapa mati lagi sih? Rumah orang miskin banget. Suara Bulastri menggema dari ruang tengah. Yat, kamu ngapain aja sih seharian? Listrik mati, makanan belum ada, cucian numpuk. Jadi istri itu yang bener dong. Yati menarik napas panjang, berusaha menahan air matanya. Ia langsung ke meteran listrik dan mengisi ulang token yang baru saja habis. Ia tak mengatakan bahwa uang yang dipakai itu adalah dari rekening pribadinya. Ia tahu, apapun yang ia lakukan tak akan pernah cukup di mata mertuanya. Saat malam tiba, Yati duduk sendiri di kamar. Bagus sudah tertidur lebih dulu. Ia membuka laptop dan mengecek laporan keuangan perusahaan. Di sela-sela angka-angka itu, ada sebersit rasa sakit yang ia pendam. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus terus menyembunyikan siapa dirinya? Namun, saat ia memandang wajah Bagus yang tertidur di sebelahnya, ia teringat alasan mengapa ia mau menjalani semua ini. Ia ingin dicintai tanpa embel-embel harta. Ia ingin tahu apakah lelaki yang ia pilih benar-benar mencintainya sebagai Yati, bukan sebagai pemilik perusahaan. Pagi-pagi berikutnya, seperti biasa, Yati kembali menyiapkan sarapan. Tapi kali ini, Bulastri tiba-tiba melemparkan sebuah brosur ke atas meja. Kamu lihat ini, Yat? Ada arisan sosialita baru buka. Anggotanya ibu-ibu pejabat semua. Aku pengen ikut. Yati menatap brosur itu. Iuran bulanannya lebih dari 2 juta. Ia tahu itu tak sepadan dengan gaya hidup Bulastri. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia menolak, wanita itu akan mengamuk. Ya udah, Bu. Nanti saya coba atur. Ya. Ya. Jangan coba-coba. Harus pasti. Jangan bikin malu nama keluarga. Yati mengangguk pelan, meski hatinya makin lelah. Ia sudah tak lagi tahu apakah kesabarannya masih cukup panjang. Ia ingin bicara, tapi setiap kali membuka mulut, ia teringat bagaimana suaminya selalu memihak ibunya. Hari demi hari terus berlalu. Yati makin tertekan, tapi tetap menahan diri. Di kantor, ia tetap tampil tenang dan profesional. Di rumah, ia tetap jadi istri dan menantu yang menurut, meski hatinya remuk setiap hari. Suatu malam, Yati baru pulang dari acara pertemuan dengan investor. Ia mengenakan blazer hitam elegan dan rok pensil, wajahnya terlihat cantik dengan make-up tipis. Saat ia membuka pintu, Bulastri langsung memandangnya dari atas sampai bawah. Ngapain dandan kayak gitu? Kayak tante-tante klub malam. Pantas aja suamimu nggak betah di rumah. Yati menahan napas. Bagus hanya duduk di sofa, diam. Tidak membela, tidak bicara. Maaf, Bu. Tadi saya ada rapat. Rapat apaan? Jadi sekretaris kok sok sibuk. Jangan-jangan kamu main di belakang suami kamu ya? Bu, jangan ngomong gitu dong. Yati akhirnya membuka suara. Tuh kan, mulai berani kamu. Mulai ngelawan. Dasar perempuan gak tahu diri. Bagus masih tetap diam. Matanya hanya menatap kosong ke layar televisi. Yati memandang suaminya dengan tatapan hampa. Mas, kamu gak mau bilang apa-apa? Bagus mengangkat bahu. Kamu sih kadang memang kelewatan, Yat? Yati menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena dimarahi, tapi karena disalahkan oleh lelaki yang dulu bersumpah akan melindunginya. Malam itu,
Yati menangis sendiri di kamar. Ia merasa benar-benar sendirian. Rumah yang ia bangun, kehidupan yang ia ciptakan, semuanya tak ada artinya jika orang-orang yang ia cintai justru menyakitinya. Namun, malam itu juga, di tengah air mata dan rasa hancur, muncul sebuah tekad di dalam dirinya. Jika mereka tak pernah menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang berarti, mungkin sudah waktunya ia membuka siapa dirinya sebenarnya. Suara deru motor tetangga yang baru saja pulang lembur membangunkan Yati lebih pagi dari biasanya. Masih pukul 4:10, namun matanya tak bisa lagi terpejam. Ia bangun perlahan, membuka tirai kamar dan melihat keluar. Langit masih gelap, tapi cahaya dari lampu jalan menyinari halaman kecil rumah mereka. Di sisi lain kamar, Bagus masih tertidur membelakangi Yati, seperti biasa. Lelaki itu kini makin jarang berbicara dengannya, kecuali jika butuh sesuatu. Yati berdiri, melipat selimut, lalu segera melangkah ke dapur. Ia tahu Bu Lastri akan bangun sebentar lagi, dan jika tak melihat meja makan sudah terisi makanan, wanita itu akan langsung memulai hari dengan ocehan yang bisa membuat telinga panas. Pagi itu Yati memasak nasi uduk dengan ayam goreng dan tahu bacem. Ia juga menyiapkan teh panas, lengkap dengan irisan jeruk nipis kesukaan Bagus. Waktu berjalan cepat ketika ia sibuk di dapur. Tepat pukul 5:30, suara pintu kamar Bu Lastri terdengar dibuka. Yati buru-buru mengatur piring dan gelas di atas meja makan agar terlihat rapi. Masak apa lagi pagi-pagi gini? Suara Bu Lastri terdengar seperti biasa, dingin dan menyindir. Nasi uduk, Bu. Sama ayam goreng, jawab Yati sambil tersenyum. Kayak jualan warung makan aja. Gak ada makanan yang lebih kelas dikit? Kamu tuh istri, bukan tukang catering. Yati hanya diam, tangannya tetap bergerak membersihkan sisa minyak di dapur. Ia sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu. Kalimat yang awalnya menyakitkan, kini sudah seperti debu yang numpang lewat. Masih terasa, tapi tak lagi melukai sedalam dulu. Bagus keluar dari kamar tak lama kemudian. Ia langsung duduk di meja makan, tak berkata sepatah kata pun. Yati meletakkan piring berisi ayam goreng di hadapannya. Mas, makannya ya? Ayamnya baru digoreng tadi, ucap Yati. Bagus hanya mengangguk. Ia mengambil sendok dan langsung menyendok nasi. Tak menatap istrinya, tak mengucapkan terima kasih. Bu Lastri duduk di kursi samping kanan anaknya. Matanya terus mengawasi gerak-gerik Yati seperti sedang menilai pelayan hotel. Bagus, kamu tahu gak, kemarin aku ketemu Ibu Ratna, teman lama aku pas arisan. Dia sekarang punya tas Hermes asli. Kamu lihat kan, Bu Ratna itu lebih tua dari aku. Tapi gayanya, Masya Allah, masih modis. Keren banget. Masa aku cuma pakai tas pasar begini? Malulah, Gus. Yati menoleh perlahan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan berakhir. Ya sabar dulu, Bu, ucap Bagus pelan, tak menoleh dari ponselnya. Ah, sabar terus. Hidup ini kalau sabar terus gak maju-maju. Gus, kamu kan kerja cuma cukup buat makan. Istrimu kerja juga gak jelas kerjanya apa. Katanya kerja tapi duitnya gak kelihatan. Gak pernah ngasih aku apa-apa. Yati menarik napas panjang. Ia menatap Bagus dengan harap, mungkin suaminya akan membela. Tapi lelaki itu tetap fokus pada ponselnya, seperti tak mendengar apapun. Bu, minggu ini saya dapat bonus dari klien. Nanti saya belikan tas untuk ibu, kata Yati lembut. Bu Lastri mendongak, menatap Yati tajam. Emangnya kamu punya duit segitu? Yat, tas itu harganya bisa puluhan juta. Loh, kamu jangan sok janji manis. Kalau kamu serius, tunjukkan. Belikan, antar aku ke mall. Yati tersenyum samar. Nanti sore saya ajak. Ya Bu. Jangan nanti-nanti. Sekarang, bentak Bu Lastri sambil berdiri. Kalau kamu memang niat, ayo sekarang. Sekalian kamu tunjukin ke tetangga kalau kamu menantu yang bisa bikin mertua bahagia. Bagus diam saja. Seolah bukan urusannya. Seolah istrinya hanya asisten pribadi ibunya. Yati tak membantah. Ia langsung masuk kamar, mengganti baju, dan mengambil tas kecil berisi kartu ATM serta dompet. Ia tahu bahwa ini bukan tentang tas, tapi tentang gengsi. Bu Lastri ingin menunjukkan pada teman-temannya bahwa ia punya menantu yang berfungsi. Bukan karena cinta, tapi karena manfaat.
Setelah bersiap, Yati mengantar Bu Lastri ke mall. Mobil hitam miliknya diparkir di tempat biasa, tak jauh dari lobi mall. Ia yang menyetir, sementara Bu Lastri duduk di sebelahnya dengan kacamata hitam dan syal bermotif merah yang tampak mencolok. Sepanjang perjalanan, Bu Lastri tak berhenti bicara. Tentang temannya yang baru beli gelang berlian, tentang anak tetangga yang kerja di luar negeri dan rutin kirim uang, tentang mantan pacarnya yang kini jadi kepala dinas di kota sebelah. Yati hanya mendengarkan. Kadang ia menjawab dengan anggukan pelan, kadang ia hanya senyum tanpa kata. Sesampainya di mall, Bu Lastri langsung menyeret Yati ke butik mewah yang biasa dikunjungi para sosialita. Mata wanita itu langsung berbinar saat melihat rak-rak berisi tas berlogo mencolok. Itu, yang merah. Coba, Mbak, serunya kepada pramuniaga. Yati mengangguk ke pramuniaga, yang segera mengambilkan tas tersebut dan memberikannya kepada Bu Lastri. Tanpa rasa canggung, wanita tua itu langsung mencobanya di depan cermin besar. Ia tersenyum lebar, lalu menoleh ke Yati. Ini aja ya, Yat, biar temen-temenku pada ngiri. Harganya hampir 50 juta. Yati membayar tanpa mengeluh. Ia tahu uang itu hanya sebagian kecil dari penghasilannya. Tapi perasaan hancur di dalam hatinya tak bisa dibeli atau dikembalikan dengan angka. Ia hanya ingin cepat pulang. Setelah selesai belanja, mereka makan siang di restoran hotel dalam mall yang sama. Lagi-lagi, Yati membayar semuanya. Ia bahkan masih harus mendengarkan Bu Lastri membandingkannya dengan menantu orang lain. Yati pulang dengan wajah lelah. Setibanya di rumah, ia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Ia menangis dalam diam, hanya menatap langit-langit kamar tanpa suara. Ia lelah menjadi manusia yang tak dianggap. Ia lelah berpura-pura kuat. Malamnya, Bagus masuk kamar dan langsung berbaring di tempat tidur tanpa bicara. Yati menatap suaminya, mencoba memulai pembicaraan. Mas. Tas yang tadi aku belikan ibu itu mahal. Hampir 50 juta. Ya bagus dong. Jadi ibu seneng. Tapi, Mas gak tanya aku dapat duit dari mana? Bagus menoleh sejenak. Ya kamu kan kerja. Dapat bonus. Udah, tidur aja. Aku capek. Yati terdiam. Malam itu ia benar-benar sadar bahwa dirinya hanya dianggap mesin penghasil uang. Ia bukan lagi seorang istri, bukan seorang anak, bukan menantu. Ia hanya sumber dana yang dimanfaatkan. Namun, di tengah kehancurannya, ada bara kecil yang mulai menyala. Yati mulai berpikir, seberapa lama lagi ia harus bertahan? Jika semua pengorbanannya tak pernah dianggap, haruskah ia terus diam? Sabtu pagi datang dengan langit cerah dan angin sejuk yang bertiup perlahan dari sela-sela ventilasi rumah kecil mereka. Namun suasana hati Yati tetap kelabu. Ada undangan acara syukuran ulang tahun pernikahan emas dari keluarga besar Pak D. Mahfud, kerabat jauh dari pihak Bagus yang cukup terpandang. Semua keluarga besar diundang, termasuk mereka bertiga, Yati, Bagus, dan Bu Lastri. Sejak seminggu sebelumnya, Bu Lastri sudah sibuk membicarakan acara itu. Ia bolak-balik mencocokkan baju kebayanya, menyetrika jilbab-jilbab mewahnya, dan bahkan sempat pergi ke salon untuk mewarnai rambut. Baginya, acara ini adalah panggung besar. Tempat ia bisa memamerkan diri, terutama kepada keluarga besar yang dulu sempat meremehkannya. Yati tidak pernah terlalu peduli dengan acara-acara besar seperti itu. Tapi kali ini, ia merasa tak bisa menghindar. Apalagi saat Bu Lastri terang-terangan berkata, "Kamu harus ikut, Yat. Jangan sampai bikin malu keluarga. Jangan cuma bisa duduk di dapur aja." Pagi itu, Yati berdiri di depan cermin mengenakan gamis sederhana berwarna lavender lembut. Riasannya tipis, jilbabnya polos tanpa hiasan mencolok. Ia sengaja memilih penampilan kalem, tidak ingin mencuri perhatian, hanya ingin tampak rapi dan sopan. Sementara itu di ruang tengah, Bu Lastri sudah siap sejak 1 jam lalu. Kebaya merah marun dengan bordiran emas mencolok menempel ketat di tubuhnya. Kalung besar menjuntai di leher, cincin mengilap di kedua tangan, dan tas tangan bermerk yang dibelinya dengan uang dari Yati dipeluk erat seolah warisan kaisar. "Cepetan Yat, jangan bikin kita telat. Jangan kayak orang kampung. Acara ini buat orang-orang penting. Jangan bikin aku malu," semprot Bu Lastri saat melihat Yati keluar kamar. Yati hanya menunduk dan mengangguk. Bagus sudah menunggu di luar rumah.
mengenakan batik modern dan sepatu kulit coklat. Ia tak berkata banyak, hanya menyuruh Yati segera masuk ke mobil. Selama di perjalanan, tak banyak percakapan terjadi. Bu Lastri sibuk membenahi make-up di kaca mobil. Bagus sibuk melihat ponselnya, dan Yati hanya diam memandangi jalanan. Di dalam hatinya, ia berusaha menyiapkan diri. Ia tahu, jika berada di tengah keluarga besar Bagus, dirinya akan kembali menjadi bulan-bulanan. Ia tak dikenal siapa-siapa. Bahkan banyak yang masih mengira ia hanya istri dari kalangan bawah. Acara dilaksanakan di sebuah gedung besar milik salah satu kerabat yang cukup kaya. Gedung itu dihias elegan, penuh bunga dan lampu gantung kristal. Para tamu mengenakan pakaian mahal dan wangi parfum mahal tercium dari berbagai sudut ruangan. Suasana begitu mewah, penuh tawa dan candaan elit keluarga. Yati melangkah pelan, beriringan dengan Bagus dan Bu Lastri. Namun sejak awal masuk ruangan, pandangan mata beberapa orang langsung tertuju padanya. Beberapa senyum sinis, beberapa berbisik-bisik sambil melirik. Yati pura-pura tidak tahu. "Oh, ini menantu kamu, Lastri?" Suara seorang wanita berusia 50-an terdengar dari sisi kanan. Tubuhnya ramping, mengenakan kebaya biru dongker berpayet dengan sanggul besar. "Iya, Bu Marni. Ini Yati, istrinya Bagus," jawab Bu Lastri cepat. Masih kelihatan kampungan ya? Kok bajunya polos banget? Gamis biasa? Bukan kebaya?" Tanya Bu Marni sambil memelototi Yati dari atas sampai bawah. Yati hanya tersenyum kaku. Yati ini memang orangnya sederhana, Bu. Dia kan bukan dari keluarga berada. Cuma kerja kecil-kecilan aja. Tapi ya, lumayanlah buat bantu-bantu di dapur, jawab Bu Lastri sambil tertawa kecil. Beberapa wanita lain yang berdiri di dekat mereka ikut tertawa pelan. Yati merasa darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan. Ia memilih diam, meski hatinya tercabik-cabik oleh kata-kata mertuanya sendiri. Tak lama kemudian, seorang tante lain menghampiri, membawa anak perempuannya yang baru pulang dari luar negeri. "Lastri, kamu kok nggak cerita kalau anakmu kerja di perusahaan besar ya?" Istrinya kerja juga nggak sih?" Tanya Tante Yuli. "Ah, palingan cuma kerja kantoran biasa. Gaji pas-pasan. Gak bisa diandalkan juga. Saya juga masih bantu-bantu Bagus kalau ada keperluan. Tahu sendiri, zaman sekarang hidup susah," sahut Bu Lastri cepat. "Tapi bener ya, si Bagus itu belum punya rumah sendiri? Masih ngontrak katanya?" Celetuk wanita lain yang tak dikenal Yati. Yati merasa tubuhnya kaku. Ia tak menyangka, di depan banyak orang, aibnya diumbar begitu saja oleh mertua sendiri. Padahal ia yang membayar rumah kontrakan itu, bahkan listrik, air, belanja bulanan, semuanya dari rekening pribadinya. Ia ingin berbicara. Ia ingin menjelaskan. Tapi matanya hanya bertemu dengan pandangan kosong Bagus yang tak berkata sepatah kata pun, membiarkan semua omongan itu terus bergulir. Tak cukup sampai di situ, saat makan siang disajikan, Bu Lastri kembali menyindirnya dengan suara cukup keras agar terdengar satu meja. "Yat, kamu jangan malu-malu ambil makanan. Nanti dikira kita gak ngasih makan di rumah. Soalnya kamu kan biasa makan sambal sama nasi aja," katanya sambil tertawa keras. Yati mematung. Semua tamu di sekitar meja ikut menoleh ke arahnya. Beberapa tersenyum, beberapa tertawa kecil. Sebagian hanya pura-pura tidak mendengar. Tapi Yati tetap berdiri. Ia mengambil piring, menuang sedikit nasi dan sayur, lalu berjalan ke meja lain dan duduk sendirian. Di sudut ruangan itu, Yati menangis dalam hati. Bukan karena dihina, tapi karena orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi penyebab utama rasa malunya. Ia tahu, ia bisa membalikkan semuanya seketika. Ia bisa menyebutkan satu nama perusahaan miliknya saja, dan ruangan itu akan membisu. Tapi ia masih menahan diri. Namun satu hal yang ia sadari hari itu, batas kesabarannya mulai menipis. Jika harga dirinya terus diinjak, suatu hari ia akan berdiri, bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai wanita yang punya kuasa. Dan hari itu mungkin akan segera datang. Sejak pulang dari acara keluarga besar itu, sikap Bu Lastri berubah lebih tajam dari biasanya. Seolah setelah mendapat sorotan dari para kerabat, ia merasa harus tampil lebih tinggi, lebih hebat, dan lebih bergengsi. Tapi sialnya, semua ambisi itu justru ia limpahkan ke pundak Yati,
menantu yang tak pernah ia banggakan. Yat! Suara Bu Lastri menggema di dalam rumah yang masih sepi pagi itu. Yati yang sedang melipat baju di kamar langsung keluar, buru-buru menghampiri mertuanya yang berdiri di ruang tengah dengan raut wajah tidak sabar. Iya, Bu. Ada apa? Ucap Yati lembut. Bu Lastri mengangkat satu kotak kardus besar yang ditaruhnya di atas meja. Nih, baju-baju lamaku mau disumbangin ke yayasan. Tapi kamu yang antar, ya. Jangan lupa, bilang ini sumbangan dari Ibu Lastri, bukan dari kamu. Paham? Yati mengangguk pelan, menahan napas. Saya antar nanti siang, Bu. Sama sekalian beliin aku lipstik sama bedak di toko kosmetik depan pasar. Yang mahal ya. Jangan murahan. Aku nggak mau muka kayak bedak tabur murahan. Malu kalau ketemu arisan. Yati kembali mengangguk, meski hatinya teriris. Ia tahu semua permintaan itu bukan benar-benar kebutuhan, tapi lebih ke upaya Bu Lastri untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah itu. Belakangan, setiap hari selalu ada permintaan baru. Kadang lemari baru, kadang gorden ganti, kadang lagi pesan kue dari toko mahal. Semuanya dibebankan ke Yati, dengan dalih, menantu yang baik harus tahu diri. Namun bukan hanya permintaan yang kian tak masuk akal, Yati mulai merasakan sesuatu yang lain, tatapan berbeda dari Bagus. Suaminya yang dulu masih hangat, kini semakin jauh. Sering tak pulang, atau kalaupun pulang, hanya untuk tidur dan mengeluh. Suatu malam, Yati sedang merapikan dapur ketika tanpa sengaja mendengar percakapan dari ruang tamu. Suara itu suara Bu Lastri dan Bagus. Mereka mengira Yati sudah tidur. Gus, kamu tuh terlalu lembek sama istrimu, kata Bu Lastri dengan nada tegas. Aku capek, Bu. Tiap hari kerja, pulang juga dia baik-baik aja. Ngapain harus keras? Loh, kamu nggak sadar? Jangan-jangan dia nyimpen duit. Gus, kamu pikir dari mana dia bisa beliin aku tas mahal? Bisa bayarin ini itu? Jangan-jangan dia bohong. Bisa aja dia nyimpen dari kerjaan aneh-aneh. Kerjaan aneh apaan maksud ibu? Ya kamu pikir aja. Perempuan zaman sekarang itu pinter ngumpetin duit. Bisa aja dia punya simpanan atau kerja sambilan yang kamu nggak tahu. Apalagi mukanya selalu kelihatan diam-diam. Itu tanda-tanda nyembunyiin sesuatu. Gus. Yati berdiri mematung di belakang dapur. Hatinya tercekat. Ia tak menyangka, setelah semua yang ia korbankan, semua yang ia berikan tanpa syarat, kini ia dituduh menyimpan rahasia kelam. Bahkan suaminya sendiri tak membela. Aku belum pernah kepikiran sih, Bu, kata Bagus ragu. Nah, itu masalahnya. Kamu terlalu percaya. Nanti kalau dia kabur bawa semua harta kamu, baru nyesel. Yati kembali masuk ke kamar dengan langkah goyah. Matanya memanas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia merasa tercekik. Bukan hanya oleh perlakuan, tapi oleh ketidakpercayaan orang-orang yang seharusnya paling dekat dengannya. Keesokan paginya, Bagus bersikap dingin. Ia hanya berkata sepatah dua patah kata. Saat sarapan pun, tak ada obrolan hangat. Ia hanya fokus ke ponsel, kadang mengangguk, kadang menjawab dengan suara pendek. Yati ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia takut kalimatnya justru akan memicu pertengkaran. Maka ia memilih diam. Lagi-lagi. Sampai akhirnya, hari itu datang. Siang hari saat Yati sedang memasak di dapur, Bu Lastri masuk ke dapur dan berdiri dengan tangan di pinggang. Aku mau tanya sama kamu, Yat, katanya tajam. Iya, Bu. Yati menjawab sambil tetap mengaduk kuah soto. Kamu kerja di mana sih sebenarnya? Jangan-jangan selama ini kamu bohongin anak saya ya? Yati berhenti mengaduk. Ia menoleh perlahan. Kerja biasa, Bu. Di perusahaan swasta. Perusahaan apa? Nama perusahaannya apa? Kok saya nggak pernah lihat kartu karyawan kamu? Maaf, Bu. Saya nggak biasa tunjuk-tunjukin soal itu. Ah, ngeles aja kamu. Jangan-jangan kamu kerja di tempat nggak bener. Dandan kok kadang mewah, kadang kayak pembantu. Nggak jelas. Bu, saya kerja jujur. Nggak ada yang saya tutupi. Bu Lastri menatapnya dengan sinis. Kalau kamu jujur, kenapa kamu nggak pernah ngasih gaji kamu ke suami kamu? Bukannya istri yang baik itu setor semua ke suaminya?
Saya selalu bantu kebutuhan rumah, Bu. Listrik, sewa rumah, belanja bulanan, semuanya saya yang bayar. Itu belum cukup. Kamu harus kasih semua. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu pikir kamu bisa atur kami karena punya uang? Yati merasa dadanya sesak. Ia ingin menjawab, ingin meneriakkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, ia memilih menelan semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya makin buruk. Bagus mulai memeriksa barang-barang pribadinya. Ia mulai menanya Yati tentang gajinya, tentang pergi kemana, dengan siapa. Bahkan suatu malam, ia memaksa Yati menunjukkan aplikasi mobile banking di ponselnya. Kamu takut nunjukin? Kenapa? Ada yang kamu sembunyiin? Tanya Bagus tajam. Mas, saya nggak pernah sembunyiin apa-apa. Saya cuma nggak suka urusan pekerjaan dicampur dengan rumah tangga. Omong kosong. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku? Kamu pikir aku bodoh? Yati merasa tubuhnya melemas. Suaminya sendiri kini tak lagi mempercayainya. Semuanya berubah karena racun hasutan dari ibunya sendiri. Yati mulai merasa bahwa rumah itu bukan lagi tempat pulang. Ia seperti tamu di rumah yang ia biayai sendiri. Setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dicurigai. Namun di tengah tekanan itu, Yati juga mulai berubah. Ia tak lagi mudah menangis. Tatapannya mulai dingin, senyumnya mulai hilang, dan langkahnya mulai tegas. Ada yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Bukan dendam, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Jika semua yang ia berikan tak pernah cukup, maka mungkin sudah saatnya ia tidak memberi apa-apa lagi. Sudah lewat tengah malam. Rumah itu sunyi. Hanya suara kipas angin tua di sudut ruang tamu yang berputar malas. Yati duduk sendirian di kursi makan, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin di hadapannya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di kamar, Bagus mendengkur pelan. Ia tidur tenang, tanpa beban, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara di kamar sebelah, Bu Lastri juga sudah terlelap setelah seharian kembali menyindir, memerintah, dan memaki. Yati membuka ponselnya. Ia menatap aplikasi bank yang memuat deretan angka hasil jeripayahnya selama bertahun-tahun. Ia adalah pemilik perusahaan distribusi alat kesehatan terbesar di Jakarta, dan juga pemegang saham mayoritas di 2 perusahaan retail yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Tapi semua itu ia simpan rapat. Ia tidak pernah membanggakan, tidak pernah menyombongkan. Dulu ia pikir, cinta sejati adalah yang tidak melihat harta. Tapi yang tidak ia duga, cinta bisa mati bukan karena kekurangan uang, tapi karena kurangnya penghargaan dan rasa hormat. Yati berdiri pelan, lalu berjalan ke kamar. Ia membuka lemari kecil di sudut dan mengeluarkan sebuah kotak hitam yang selalu ia simpan rapat. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, salinan akta perusahaan, surat kepemilikan rumah yang selama ini ia kontrakan ke orang lain, dan sertifikat kendaraan atas namanya. Semua harta itu tidak pernah ia pamerkan, demi menjaga harga diri Bagus. Tapi malam itu, saat matanya menatap tumpukan dokumen itu, hatinya berkata, cukup. Esok paginya, rumah kembali penuh suara. Bu Lastri seperti biasa sudah bangun lebih pagi dan langsung menyuruh Yati belanja ke pasar. Tapi kali ini, Yati hanya menatapnya datar. Bu, kalau ibu perlu sesuatu, ibu bisa belanja sendiri. Saya ada urusan penting hari ini. Bu Lastri membelalakan mata. Apa kamu bilang barusan? Kamu nyuruh aku belanja sendiri? Yati tetap tenang. Saya sudah terlalu sering meninggalkan pekerjaan saya hanya demi permintaan ibu yang tidak penting. Hari ini saya harus ke kantor. Saya tidak bisa terus-terusan melayani permintaan ibu. Kamu mulai kurang ajar ya, Yat? Bu Lastri memekik. Bagus yang sedang duduk di kursi ruang tamu langsung berdiri. Hei, kamu bicara sama ibu tuh jangan seenaknya. Yati menatap suaminya. Mas, saya cuma minta sedikit pengertian. Saya ini bukan pembantu. Saya juga kerja. Selama ini saya diam, tapi bukan berarti saya nggak punya batas. Kerja-kerja. Ngaku kerja terus. Tapi nggak jelas kerjanya apa. Nggak pernah setor uang. Kamu tuh menantu jenis apa sih? Hardik Bu Lastri makin keras. Yati menatap keduanya.
Suami dan mertua yang selama ini hanya menumpang hidup di pundaknya, tapi merasa paling berhak atas semuanya. Tanpa banyak bicara, Yati mengambil tasnya dan berjalan keluar. Ia mengendarai sendiri mobil hitam yang selama ini ia sembunyikan di ujung gang. Ia sengaja tidak memakai sopir pagi itu. Ia ingin melangkah sendiri, dengan kepala tegak. Sesampainya di kantor pusat perusahaannya, semua staf langsung menyambut dengan hormat. Selamat pagi, Bu Yati. Selamat pagi, Ibu Direktur. Yati membalas sapaan mereka dengan senyum tipis. Hari ini ia tidak akan hanya bekerja seperti biasa. Hari ini ia memutuskan untuk menulis sebuah surat keputusan besar. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, menghadap jendela tinggi yang menyuguhkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Tangannya menari di atas keyboard, mengetik surat pemutusan semua fasilitas rumah tangga untuk rekening suaminya, termasuk uang bulanan, biaya rumah, dan semua kebutuhan yang selama ini ia tanggung secara diam-diam. Surat itu ia cetak, tanda tangani, lalu ia masukkan dalam map khusus. Siangnya, ia menelepon sopir pribadi dan memintanya mengantar map tersebut ke rumah. Ia tidak pulang. Ia ingin Bagus dan Bu Lastri membacanya dalam kondisi tenang dan syok. Sore itu di rumah, Bagus baru pulang dari bengkel saat mendapati sebuah map coklat tergeletak di atas meja ruang tamu. "Apa nih?" tanyanya sambil membuka. Bu Lastri yang duduk di sofa ikut mencondongkan badan, membaca isinya. Beberapa detik kemudian, wajah mereka berubah. Mata Bagus membelalak membaca surat yang menyatakan bahwa mulai hari itu, Yati menghentikan semua bantuan keuangan. Tidak akan ada lagi aliran dana untuk kontrakan, listrik, air, belanja, dan bahkan mobil yang dipakai Bagus selama ini pun akan ditarik. Tertulis juga bahwa rumah itu sejak awal adalah milik Yati, dan kontrak pemakaian untuk Bagus dan ibunya hanya berlaku sampai akhir bulan ini. "Apa-apaan ini?" teriak Bu Lastri. "Dia gila. Dia pikir kita ini siapa? Dia cuma istri kamu, Gus." Bagus langsung menelepon Yati. Tapi Yati tidak mengangkat. Ia membiarkan semua dering itu masuk ke voicemail. Di kantor, Yati masih duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel yang bergetar terus-menerus. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Dulu ia hanya ingin dicintai apa adanya. Tapi kalau ternyata yang mereka hargai hanya uangnya, maka ia ingin mereka tahu, seperti apa rasanya hidup tanpa uang dari menantu yang mereka hina. Malamnya, Yati pulang larut. Ia tidak langsung masuk rumah. Ia berdiri di depan pintu, menatap langit yang mendung. Di dalam, ia mendengar suara gaduh. Bagus dan ibunya saling berdebat soal surat tadi. Mereka saling menyalahkan. Bagus bilang, "Kamu sih, Bu. Kamu yang terus-terusan nyuruh dia ini itu." Sementara Bu Lastri membalas, "Kalau kamu bisa nafkahin istrimu, dia nggak bakal berani begini." Yati menghela napas, lalu membuka pintu. Mereka berdua langsung menoleh. "Kamu ini maksudnya apa sih, Yat?" seru Bagus. Yati meletakkan tasnya di meja, lalu menatap mereka berdua dengan tenang. "Saya cuma berhenti memberi. Karena saya sadar, yang saya beri ternyata tak pernah dihargai. Saya sudah cukup sabar. Mas, saya bukan batu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu hebat karena punya duit? Saya tidak pernah merasa hebat. Tapi kalian yang memperlakukan saya seperti babu. Kalian yang mempermalukan saya di depan orang lain. Kalian yang menuduh saya macam-macam. Yat, kamu jangan bikin rumah tangga berantakan cuma karena duit," ucap Bagus. Yati menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, rumah tangga ini sudah hancur. Bukan karena duit, tapi karena hati saya sudah tak lagi dihargai." Bu Lastri berjalan mendekat, menunjuk wajah Yati. "Saya nggak akan tinggal di rumah ini kalau kamu yang ngatur semuanya." Yati membuka dompetnya, mengeluarkan salinan sertifikat rumah. Ia melemparkan di meja. "Itu rumah atas nama saya, Bu. Jadi silakan cari tempat lain." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Bagus tak tidur di kamar. Ia duduk termenung di sofa. Sementara Bu Lastri menangis dan mengumpat di kamarnya sendiri. Dan Yati tidur dengan tenang. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi dibodohi oleh cinta. Pagi itu, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah.
Seseorang datang, mengenakan jas rapi dan membawa map coklat besar. Ia mengetuk pintu rumah dengan sikap formal, seolah datang sebagai utusan penting. Yati sudah siap sejak pukul 7 pagi. Ia tahu siapa yang datang. Staf legal dari kantornya yang ditugaskan untuk mengurus penarikan kembali fasilitas mobil dan aset yang selama ini digunakan oleh Bagus dan ibunya. Pintu dibuka oleh Bagus. Matanya masih sayu dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Ketika pria bersetelan itu menunjukkan surat resmi dari perusahaan Yati, wajah Bagus langsung memucat. Apa-apaan ini? Surat pengambil alihan kendaraan? Ini mobil saya? Bentak Bagus. Maaf, Pak. Mobil ini secara hukum milik Bu Yati. Nama pemilik sesuai STNK dan BPKB adalah beliau. Kami hanya menjalankan tugas. Bagus ingin melawan, tapi tangannya gemetar. Tak lama kemudian, sopir cadangan dari kantor datang dan langsung mengambil kunci. Dengan wajah tegang, Bagus hanya bisa berdiri di halaman melihat mobil yang biasa ia gunakan, perlahan-lahan dikendarai pergi. Bu Lastri yang baru keluar rumah dengan daster bunga-bunga tertegun menyaksikan pemandangan itu. Mobilnya kenapa, Gus? Tanyanya keras. Diambil. Sama kantornya Yati. Apa? Gila. Kamu biarin mobil keluarga kita dirampas begitu aja? Mobil itu bukan keluarga kita, Bu. Itu memang atas nama dia. Bu Lastri meraung. Ia tidak percaya. Menantunya yang selama ini ia hina, ternyata punya kuasa lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan ini baru permulaan. Keesokan harinya, Yati datang ke acara komunitas pengusaha wanita di sebuah ballroom hotel bintang 5. Ia adalah anggota kehormatan sekaligus penyandang dana utama untuk beberapa program beasiswa pendidikan perempuan. Di acara itu pula, di hadapan media dan undangan penting, nama Yati disebut sebagai satu dari 5 pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Saat sedang berfoto dengan para tamu penting, seorang wanita setengah baya menghampirinya. Bu Yati, saya ini kerabatnya Pak De Mahfud, saudara jauh dari suami ibu. Yati menoleh sopan. Oh iya? Salam kenal, Bu. Ibu, ini sungguh memalukan sebenarnya saya ngomong ini. Tapi kemarin waktu acara keluarga besar, banyak yang heran. Kenapa Bu Yati gak bilang dari dulu kalau ternyata ibu ini? Ya, pemilik perusahaan besar itu. Yati tersenyum samar. Karena saya menikah bukan untuk pamer. Saya ingin dicintai, bukan disembah karena harta. Wanita itu menunduk kagum. Saya ikut malu, Bu. Beberapa saudara, termasuk Bu Lastri, waktu itu benar-benar ngomong sembarangan. Menghina ibu. Katanya ibu cuma menantu gak berguna dan sekarang, semua orang tahu siapa ibu. Yati hanya mengangguk pelan. Ia tidak menginginkan balas dendam melalui penghinaan. Ia cukup tahu bahwa diam dan fakta lebih tajam dari ribuan caci maki. Berita tentang Yati yang sukses perlahan menyebar ke lingkungan tempat tinggal mereka. Terlebih setelah salah satu berita lokal menulis artikel tentang perusahaannya dan kiprahnya sebagai filantropi muda. Tetangga mulai membicarakan. Sebagian mulai berbisik-bisik ketika melihat Yati keluar rumah. Sebagian lagi mendatangi rumah mereka, pura-pura ingin bersilaturahmi hanya untuk memastikan kabar itu benar. Suatu siang, saat Bu Lastri sedang menyapu halaman, Ibu Lela, tetangga depan rumah, berjalan mendekat. Bu Lastri, itu benar ya? Menantu ibu itu pemilik perusahaan alat kesehatan besar itu? Bu Lastri gelagapan. Itu cuma gosip. Dia itu kerja biasa kok. Masa ia orang kaya dia pemilik perusahaan? Tapi saya lihat di berita tadi pagi loh, Bu. Nama dan fotonya ada semua. Disebutkan juga suaminya bernama Bagus. Wajah Bu Lastri langsung memerah. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan membanting sapu. Di dalam, ia duduk di sofa, tangan gemetar. Seketika, semua hinaan, semua ejekan, semua sindiran yang pernah ia lontarkan pada Yati berputar di kepalanya seperti cambuk. Dan yang membuatnya makin malu, selama ini ia hidup dari uang Yati. Bukan hanya itu, dia juga pernah menyombongkan diri di depan banyak orang, seolah dirinya lah yang paling berkedudukan tinggi. Malamnya, Bagus mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia mulai mencoba bersikap manis pada Yati. Mencoba menyentuh tangan Yati saat makan malam, menanyakan kabar,
bahkan memuji masakan yang sama sekali tidak disentuhnya selama berbulan-bulan. Mas, jangan berubah hanya karena tahu siapa saya, ucap Yati datar. Yat, Mas minta maaf selama ini masalah. Mas kebanyakan nurutin ibu. Tapi Mas masih cinta kamu? Yati menatapnya lelah. Cinta yang diam saat saya dihina. Cinta yang tidak bicara saat saya dicurigai macam-macam. Cinta seperti itu bukan cinta, Mas. Itu hanya rasa nyaman karena saya menghidupi kalian. Bagus tidak bisa berkata apa-apa. Satu persatu, fasilitas mulai dihentikan. Tagihan rumah mulai menumpuk karena tak lagi dibayar otomatis dari rekening Yati. Air nyaris diputus. Listrik mulai menipis tokennya. Dan saat itu juga, Bu Lastri mulai sadar bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini bukan karena dirinya, bukan juga karena anaknya. Semua karena menantu yang dulu ia sebut, gak punya kelas. Puncaknya terjadi di arisan RT bulan itu. Bu Lastri datang dengan wajah kusam, tidak seperti biasanya. Tidak ada tas mewah. Tidak ada perhiasan. Ia hanya duduk di pojok ruangan, tak ada satupun yang menyapanya duluan. Seorang ibu berkata pelan tapi cukup terdengar, kasihan Bu Lastri, kemarin katanya mau beliin kalung emas. Sekarang kayaknya bingung bayar listrik. Yang lain membalas, pantes, menantunya gak pernah kelihatan lagi. Mungkin sudah capek dihina terus. Bu Lastri mendengarnya. Ia buru-buru pamit dari arisan, pulang dengan wajah merah padam. Dan saat masuk rumah, ia mendapati surat dari kantor Yati di meja tamu. Pemberitahuan pengosongan rumah dalam waktu 2 minggu. Di luar, Yati duduk di teras, menatap langit sore. Ia tahu semuanya belum selesai. Tapi satu persatu harga diri yang dulu diinjak, kini mulai berdiri tegak kembali. Dan ini baru permulaan dari kejatuhan yang akan membuat Bu Lastri dan Bagus sadar bahwa mereka telah menyanyiakan berlian karena buta oleh ego. 2 minggu berlalu sejak surat pengosongan rumah dikirimkan. Hari itu, cuaca Jakarta mendung. Awan menggumpal, seolah ikut merasakan gelisah yang menebal di rumah itu. Suasana sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada suara obrolan seperti biasa. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan sesekali embusan angin dari jendela yang dibiarkan terbuka karena AC sudah mati. Tak ada lagi yang mengisi token listrik. Bu Lastri mondar-mandir di ruang tamu, mengenakan daster lusuh. Rambutnya tidak tersisir. Wajahnya tampak kusam. Di sudut ruangan, koper-koper sudah ditata seadanya. Beberapa kardus berisi pakaian, alat dapur, dan sisa-sisa barang yang bisa dibawa. Bagus. Kamu yakin dia akan benar-benar usir kita? Ini rumah suami, bukan rumah dia. Teriak Bu Lastri. Nada suaranya bergetar. Bagus hanya duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Ibu, rumah ini bukan atas nama saya. Nama pemiliknya Yati. Semua surat-surat sudah jelas. Jadi kamu ini suami macam apa? Kamu nggak malu dikeluarin dari rumah sendiri? Bentak Bu Lastri, matanya membelalak penuh amarah. Bagus memijat pelipisnya. Aku nggak tahu harus apa. Bu, aku udah minta maaf. Udah coba bicara baik-baik, tapi dia diam. Dingin. Seolah aku ini bukan suaminya lagi. Bu Lastri mencak-mencak, melempar bantal ke lantai. Itu semua salah kamu. Kalau dari awal kamu bisa kontrol istrimu, dia nggak akan berani seperti ini. Belum sempat Bagus membalas, suara mobil berhenti di depan rumah. Beberapa orang dari perusahaan Yati datang, kali ini membawa surat resmi terakhir dan 1 unit truk angkut barang. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. Permisi, kami dari PT Cakra Medika. Sesuai surat sebelumnya, hari ini batas akhir pengosongan rumah. Kami datang untuk menyaksikan proses penyerahan secara resmi. Bu Lastri membelalak. Hei, ini rumah anak saya. Kalian gak bisa seenaknya usir kami. Namun staf itu tetap tenang. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan sesuai prosedur hukum. Ibu bisa membawa barang-barang pribadi, tapi mohon segera meninggalkan properti ini sebelum sore. Bagus menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia ingin menolak, tapi tak punya kekuatan hukum. Semua surat resmi, sertifikat, bahkan legalitas rumah ini ada atas nama Yati. Beberapa tetangga mulai berdatangan ke depan rumah. Mereka menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Ada yang berbisik-bisik,
Ada yang merekam dari kejauhan. Pemandangan itu semakin mempermalukan Bu Lastri. Yati datang tak lama kemudian. Ia turun dari mobil mewah, mengenakan setelan formal dengan tas kerja hitam sederhana. Wajahnya tenang, dingin, tapi matanya tajam. Ia berdiri di depan pagar sambil mengangguk ke arah stafnya. "Sudah sesuai prosedur?" tanyanya singkat. "Sudah, Bu. Kami tinggal tunggu penyerahan kunci." Yati kemudian menatap ke arah pintu rumah. Bu Lastri muncul dengan wajah marah. "Kamu ini perempuan kejam. Tidak punya hati. Berani-beraninya kamu usir ibu suamimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Yati melangkah mendekat. Suaranya pelan, tapi menusuk. "Saya adalah orang yang selama ini ibu hina. Saya adalah orang yang ibu sebut kampungan, nggak jelas, dan nggak punya kelas. Tapi saya juga yang membayar listrik ibu. Saya yang membiayai makan ibu. Dan saya yang diam saat harga diri saya diinjak-injak. Tapi tidak hari ini, Bu. Hari ini saya berdiri sebagai pemilik rumah ini. Dan saya minta ibu keluar. Kamu durhaka, Yati. Dosa kamu besar pada mertua." Yati menatap lurus ke mata Bu Lastri. "Saya tidak durhaka. Saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya. Saya hanya berhenti menjadi korban. Itu saja." Bu Lastri hampir menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia tahu ia kalah. Ia tahu semua kata-katanya tak lagi punya kuasa di hadapan kenyataan. Bagus berdiri pelan, memegangi koper. Ia menatap Yati sejenak. Ada harap di matanya, seolah berharap istrinya membatalkan semua ini. Tapi Yati hanya berkata, "Kamu bisa pergi. Saya sudah cukup sabar. Bagus. Saya bukan batu. Dan kamu bukan lagi suami dalam makna sebenarnya." Dengan langkah lemah, Bagus keluar dari rumah sambil menyeret koper. Bu Lastri mengikutinya di belakang, masih melotot dan mengumpat tak jelas. Satu persatu barang dibawa. Sore itu, rumah kembali sepi. Tapi kali ini bukan karena beban, melainkan karena ketenangan. Beberapa hari kemudian, kabar pengusiran itu menyebar luas. Seorang tetangga sempat mengunggah video pendek ke media sosial. Dalam sekejap, video itu viral. Judulnya, "Menantu kaya usir mertua yang pernah menghinanya. Ternyata pemilik perusahaan raksasa." Komentar mengalir deras. "Pantas aja menantunya sabar. Ternyata pinter nahan diri. Mertua macam apa itu? Enak hidup dari duit menantu, tapi malah ngatain. Gila sih. Salut sama Bu Yati. Elegan banget caranya balas dendam." Bu Lastri yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota merasa hidupnya jungkir balik. Ia harus antre ambil air, memasak di dapur sempit, dan tidur di kamar pengap. Tidak ada pembantu. Tidak ada AC. Bahkan untuk beli bedak saja, ia harus mengirit uang makan. Bagus masih mencari kerja, tapi belum mendapat yang layak. Namanya sempat tercemar setelah diberitakan sebagai suami yang ditelantarkan menantunya yang sukses. Padahal yang terjadi sebaliknya. Kini mereka hidup bergantung dari sisa tabungan dan bantuan saudara yang mulai menjauh perlahan. Semua merasa malu terlibat dengan drama mereka. Dan Yati semakin bersinar. Ia fokus memperbesar perusahaannya, aktif di forum pengusaha, dan menjadi narasumber tetap di berbagai seminar bisnis. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi setiap kali ia melihat langit senja, ia tahu bahwa semua yang ia pertahankan selama ini bukan sekadar harta, tapi harga diri. Dan siapapun yang pernah menginjaknya akan mencicipi betapa sakitnya saat kehidupan membalas lebih keras. Pagi itu langit cerah, tapi suasana hati Yati tak secerah mentari yang menyinari jendela kantornya. Ia sedang menandatangani berkas-berkas penting sambil sesekali menyeruput teh hangat. Tak ada yang berbeda dari rutinitasnya, kecuali pesan singkat dari nomor yang tak asing. "Yat, boleh Mas ketemu? Cuma sebentar." Yati membaca pesan dari Bagus dengan datar. Sudah seminggu sejak pengusiran itu. Ia tak pernah mengangkat telepon atau membalas chat. Karena bagi Yati, semua sudah cukup. Ia terlalu sering memberi kesempatan. Dan setiap kali diberi, mereka hanya menginjak harga dirinya lebih dalam. Tapi siang itu, entah kenapa, ia menyetujui pertemuan itu. Di sebuah kafe di tengah kota,
Yati datang mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Sederhana tapi berwibawa. Saat ia masuk, Bagus sudah menunggunya di meja pojok. Penampilannya jauh dari dulu. Wajahnya tirus, mata sembab, dan baju yang dikenakan tampak lusuh. "Terima kasih, kamu sudah datang," ucap Bagus pelan. Yati hanya duduk, tanpa menjawab. Ia menatap pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Pria yang sekarang tampak rapuh, kehilangan arah, dan tak lagi berdaya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ujar Bagus. "Langsung ke intinya saja," jawab Yati datar. Bagus menggenggam tangannya sendiri di atas meja. Gelisah. "Yat, aku nyesel. Aku sadar sekarang. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu. Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan harga diriku. Aku tahu semua itu salahku." Yati menatapnya tajam. "Baru sekarang kamu sadar?" Bagus mengangguk pelan. Ibu juga berubah. Tapi dia nggak tahu caranya minta maaf. "Kamu tahu kan? Ibu itu orangnya gengsi. Tapi dia juga nyesel. Yat, kami hidup susah sekarang. Rumah sempit, uang habis. Aku cuma kerja serabutan." Yati menyandarkan punggung ke kursi, ekspresinya tetap dingin. "Dan kenapa kamu datang ke sini?" Bagus menunduk. "Aku minta kesempatan. Satu kali lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kita mulai dari nol. Aku rela tinggal di rumah kecil, asal sama kamu. Aku siap berubah, Yat." Hening beberapa saat. Yati menghela napas pelan. "Kamu tahu, Mas? Saya menunggu kata-kata ini sejak dulu. Dulu, waktu saya menangis sendirian, dihina, diremehkan, bahkan difitnah oleh ibu. Saya menunggu kamu berdiri di samping saya. Tapi kamu justru diam." "Iya. Saya bukan batu. Saya mencintai kamu dulu, dengan utuh. Tapi cinta itu sudah mati, Mas. Bukan karena uang. Tapi karena saya tidak lagi merasa dihargai." Bagus tampak syok, seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. "Saya tidak membenci kamu," lanjut Yati. "Tapi saya juga tidak bisa kembali. Luka itu terlalu dalam." Bagus menunduk, matanya memerah. Ia tahu, ini bukan penolakan karena emosi sesaat. Ini akhir yang tak bisa ditawar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Yati menerima kabar dari asisten pribadinya. Sebuah akun gosip media sosial menulis tentang dirinya dengan judul, "Bos perusahaan raksasa ini dulu bekas pembantu di rumah mertuanya." Di caption tertulis fitnah-fitnah keji, bahwa Yati hanya numpang hidup, menikahi Bagus demi status sosial, dan bahkan dituduh membawa kabur uang keluarga. Yati tersenyum pahit. Ia tahu siapa dalangnya. Tak butuh waktu lama untuk membuktikannya. Dengan bantuan tim hukum dan IT-nya, mereka melacak identitas akun anonim itu. Ternyata adminnya adalah keponakan jauh dari Bu Lastri, yang ternyata disuruh langsung oleh wanita itu untuk membalas dendam. Hari itu juga, Yati menyuruh pengacaranya mengirimkan somasi resmi. Malam hari di kontrakan sempit itu, Bu Lastri meraung saat surat somasi tiba. Tangannya gemetar membaca ancaman denda dan tuntutan pidana pencemaran nama baik. "Gus, lihat ini. Dia mau laporin ibu. Dia mau penjarain ibu." Bagus menatap surat itu dengan ngeri. "Bu, saya udah bilang, jangan main-main sama Yati. Dia bukan perempuan bodoh. Dia itu durhaka. Gus, dia biadab. Menantu nggak tahu diri." "Bu, cukup," bentak Bagus, membuat Bu Lastri terdiam. Bagus menatap ibunya dengan mata merah. "Cukup, Bu. Kita sudah kehilangan segalanya. Kalau ibu terus kayak gini, kita bukan cuma jadi gelandangan, tapi juga masuk penjara." Bu Lastri terdiam. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Yati tidak melanjutkan tuntutan. Ia hanya ingin satu hal, mereka diam. Ia tidak ingin menyeret semuanya lebih jauh. Ia hanya ingin hidup damai, tanpa gangguan dari masa lalu. Dan diam-diam, di balik ketenangan sikapnya, Yati menangis malam itu. Bukan karena rindu, tapi karena akhirnya, ia benar-benar melepas segalanya. Dulu ia berjuang untuk keluarga.
Kini ia berjuang untuk dirinya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut melalui tirai tipis kantor pribadi Yati. Meja kerjanya rapi. Di atasnya, ada undangan eksklusif berwarna emas bertuliskan Anugerah Wanita Inspiratif Indonesia 2025. Untuk Yati Andriani, CEO PT Cakra Medika Nusantara, atas dedikasi, integritas, dan keteladanan dalam dunia bisnis dan sosial. Yati membacanya dalam diam. Seketika, bayangan masa lalunya muncul silih berganti. Saat ia dicemooh mertua, dituduh tak becus, dianggap tak punya harga diri, sampai akhirnya diusir dari rumah sendiri oleh orang-orang yang menumpang padanya. Hari itu ia dijadwalkan hadir dalam siaran langsung televisi nasional. Acara itu akan menampilkan profil para wanita inspiratif dari berbagai bidang, dan Yati menjadi tokoh utama malam itu. Sore menjelang, mobil hitam panjang berhenti di depan gedung TV nasional. Yati turun mengenakan gaun formal berwarna abu keprakan, dipadukan dengan hijab elegan. Langkahnya mantap, wajahnya tenang, dan tatapannya penuh keyakinan. Wartawan berjejer di sisi karpet merah, kamera menyala, lampu blitz menyilaukan. Bu Yati, senyum ke sini. Bu Yati, boleh wawancara sebentar? Ia menanggapi semua dengan senyum sopan, lalu berjalan masuk ke dalam studio. Di ruang tunggu, ia duduk bersama beberapa tokoh penting. Ada artis senior, aktivis perempuan, bahkan seorang menteri. Tapi semua mata akhirnya tertuju pada Yati ketika namanya disebut sebagai pembicara utama. Selamat malam, pemirsa. Malam ini kita kedatangan seorang wanita luar biasa, pemilik dan pendiri PT Cakra Medika Nusantara, Bu Yati Andriani. Tepuk tangan bergemuruh saat Yati melangkah ke panggung. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan haru. Ia berdiri di hadapan jutaan pasang mata, bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang ditindas, tapi sebagai pejuang yang bangkit. Saya memulai usaha dari nol. Tanpa bantuan siapa-siapa. Bahkan, saat saya menikah, saya menyembunyikan status saya sebagai pemilik perusahaan, karena saya ingin dinilai dari hati, bukan dari harta, ucap Yati di tengah panggung. Namun, kehidupan mengajarkan saya bahwa bahkan cinta bisa menjadi topeng bagi orang yang haus kekuasaan atas orang lain. Saya pernah dihina, direndahkan, bahkan diseret secara harfiah oleh mertua saya sendiri di depan umum. Tapi saya tetap diam. Karena saya tahu, waktu akan bicara lebih keras dari kemarahan. Tepuk tangan kembali menggema. Di rumah kontrakan yang sempit, Bu Lastri dan Bagus menonton acara itu melalui TV tabung kecil. Mereka hanya bisa menatap layar dengan mata kosong. Tak ada kata. Hanya diam. Wajah mereka memucat. Tak percaya bahwa wanita yang dulu mereka sebut tidak berkelas, kini berdiri di panggung terhormat dan dipuja oleh seluruh negeri. Bu Lastri menjatuhkan remote dari tangannya. Ia menunduk, menggigit bibirnya sendiri. Matanya panas. Tapi air matanya tak mau jatuh. Harga dirinya terlalu tinggi untuk menangis. Tapi dalam hatinya, ia tahu, inilah puncak dari semua penyesalan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Bagus, duduk terpaku. Pikirannya berkecamuk. Ia menatap layar televisi seolah melihat hantu dari masa lalunya. Tapi Yati yang di layar bukan hantu. Ia adalah kebenaran yang tak bisa dihindari. Dan kenyataan yang tak bisa dihapus. Sepulang dari acara penghargaan, Yati kembali ke rumah barunya di kawasan elit, ditemani asisten pribadi dan 2 pengawal. Sesampainya di rumah, ia membuka jendela dan menatap langit. Di tangannya, masih tergenggam plakat penghargaan dengan namanya tertulis besar. Tapi bukan itu yang ia syukuri malam itu. Yang ia syukuri adalah keberanian untuk berdiri. Untuk membungkam hinaan tanpa teriak. Untuk melepaskan hubungan yang menghisap, dan membangun kekuatan dari luka-luka yang nyaris membuatnya menyerah. Keesokan harinya, berita tentang penghargaan Yati memenuhi media sosial dan berita daring. Namanya jadi perbincangan nasional. Ia diundang ke podcast ternama, ditulis oleh kolumnis bisnis terkenal, dan diminta menjadi pembicara dalam forum-forum internasional. Tapi di balik semua itu, Yati tetap tenang. Ia tak pernah sekalipun menyombongkan diri. Bahkan saat diminta bercerita tentang mertuanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin dikenal bukan karena siapa yang pernah menyakiti saya, tapi karena bagaimana saya tetap bisa berdiri."
Sikapnya membuat banyak orang tersentuh. Dan perlahan, dunia mulai tahu bahwa wanita yang dulu diseret dan dihina di depan umum, kini menjadi simbol kekuatan, elegansi, dan keberanian. Sore itu langit mendung. Jakarta seperti melambat. Jalanan basah oleh sisa hujan, angin bertiup lembut, membawa bau tanah yang lembab. Di pinggiran kota, tepat di pojok sebuah gang sempit, seorang wanita tua duduk termenung di depan warung kelontong. Daster lusuh membungkus tubuhnya. Rambutnya sudah penuh uban, dan wajahnya tampak lelah. Ia adalah Bu Lastri. Dulu dikenal sebagai mertua galak yang suka merendahkan menantunya, kini tak ubahnya seperti orang tua yang menanti bantuan dari siapa saja. Tak jauh darinya, Bagus mendorong gerobak berisi botol-botol plastik bekas yang baru ia kumpulkan dari tempat sampah pasar. Baju yang ia kenakan kusam, sepatu bolong, tangan kotor oleh lumpur. Dahulu ia selalu tampil rapi, merasa diri pria mapan karena punya istri sukses. Kini, harga diri itu telah dikikis habis oleh kenyataan. "Ibu, ayo masuk dulu. Anginnya dingin," ucap Bagus pelan. Bu Lastri menggeleng pelan. "Biarkan, Gus. Ibu cuma mau duduk sebentar. Dulu ibu selalu menyuruh orang, sekarang bahkan untuk bicara pun ibu malu." Bagus menunduk, tak sanggup berkata-kata. Sementara itu, di sebuah ballroom hotel megah, Yati baru saja keluar dari ruangan konferensi bisnis internasional. Ia mengenakan gaun anggun warna biru tua, rambutnya tertutup hijab yang dililit rapi. Wajahnya bersinar, tubuhnya tegap. Semua mata menghormatinya. Ia adalah simbol perempuan kuat yang tak hanya sukses, tapi juga bangkit dari luka yang pernah menghempaskannya. Sesampainya di rumah, ia menemukan sepucuk surat di meja ruang tamu. Surat itu bukan dari media, bukan dari kolega, tapi dari nama yang paling tak disangka. Kepada Yati. "Maafkan aku. Aku, Bagus. Kalau kau membaca surat ini, berarti aku tak lagi bisa menatap wajahmu. Aku terlalu malu. Aku tahu semua ini tak akan membalikan keadaan, tapi aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Maaf karena aku buta. Maaf karena aku diam saat ibuku menyiksamu. Maaf karena aku membiarkan harga dirimu diinjak. Kami kini benar-benar tak punya apa-apa. Bahkan makan pun kadang dari belas kasih tetangga. Kalau kau bisa, maafkanlah ibuku. Dia tak akan pernah mengaku. Tapi setiap malam dia menangis, memanggil namamu, berharap bisa kembali ke masa di mana ia masih punya kesempatan untuk menghargaimu. Sekali lagi, maaf. Bagus." Yati membaca surat itu dalam diam. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah. Matanya memanas, tapi bukan karena benci. Ia menutup surat itu, menarik napas panjang, lalu melangkah ke balkon rumah. Ia menatap langit senja. Ada luka yang masih membekas. Tapi ada pula kekuatan yang tumbuh dari luka itu. Ia tak pernah membalas dendam dengan kebencian. Ia hanya menunjukkan kebenaran lewat tindakan. Beberapa hari kemudian, Yati datang ke sebuah rumah ibadah kecil di dekat kawasan kumuh tempat Bu Lastri dan Bagus tinggal. Ia tak mengenakan setelan mahal, hanya pakaian sederhana dan kerudung polos. Seorang relawan menyapanya. "Bu Yati, kami tak menyangka ibu mau datang langsung." Yati tersenyum lembut. "Saya cuma ingin memastikan makanan dan bantuan yang dikirim benar-benar sampai." Relawan itu mengangguk. "Oh, tentu, Bu. Bahkan, ada 2 orang yang selalu datang paling awal tiap kali kami bagikan. Seorang wanita tua dan anaknya." Yati menunduk. Ia tahu siapa yang dimaksud. Sore itu, ia memutuskan berjalan sendiri ke gang tempat mereka tinggal. Tak ada rombongan, tak ada kamera, hanya dirinya dan langkah pelan menuju masa lalu yang dulu menyakitinya. Dari kejauhan, ia melihat Bu Lastri sedang menyapu halaman kontrakan kecil. Wanita tua itu kini tampak sangat berbeda. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan langkahnya gontai. Saat ia menoleh dan melihat Yati berdiri di ujung gang, tubuhnya kaku seketika. Yati tetap berdiri di tempatnya. Tak melangkah, tak berkata apa-apa. Bu Lastri mematung. Tangannya yang memegang sapu mulai gemetar. Bibirnya bergetar. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Seketika lututnya lemas. Ia jatuh berlutut di atas tanah basah itu. "Yati?" Suaranya parau. "Maafkan ibu. Ibu hina kamu.
Ibu hancurkan kamu. Ibu buta. Tangis pecah begitu saja. Bukan tangis buatan. Tapi tangis orang yang benar-benar hancur oleh rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Yati melangkah mendekat. Ia berdiri di hadapan wanita yang dulu menyeretnya keluar rumah, mempermalukannya di depan orang banyak. Kini wanita itu menangis di tanah, memohon pengampunan. Bagus muncul dari balik pintu kontrakan. Ia melihat pemandangan itu, dan air matanya pun jatuh. Yati, aku mohon kalau kau tak mau terima aku lagi, tak apa. Tapi tolong maafkan ibu. Yati tidak menangis, tapi matanya basah. Ia menatap mereka berdua dalam diam. Lalu ia berkata, dengan suara pelan namun tegas. Aku tidak akan membalas apapun. Aku tidak datang untuk menghukum. Tapi aku juga tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Aku datang hanya untuk memastikan kalian masih bisa makan dan tidak tidur di jalan. Bu Lastri menunduk dalam-dalam. Ibu tidak pantas bahkan untuk menerima sebutir nasi darimu. Yati menghela napas. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Tapi tidak semua orang berhak mendapat tempat yang sama seperti sebelumnya. Ia membuka tas kecilnya, mengambil sebuah amplop berisi bantuan dana bulanan yang cukup untuk menyambung hidup sederhana. Lalu ia meletakkannya di atas bangku kayu di dekat pintu. Aku tidak datang sebagai istri bagus. Aku datang sebagai manusia yang pernah dihina, tapi memilih untuk tidak menghina balik. Tanpa menunggu jawaban, Yati membalikkan badan dan pergi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Meninggalkan masa lalu yang porak-poranda, tapi tidak lagi membelenggunya. Malam itu, di rumahnya yang tenang, Yati berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wanita yang dulu diseret oleh mertua, kini berdiri dengan kepala tegak, bukan karena balas dendam, tapi karena ia berhasil membuktikan satu hal. Bahwa diam, kerja keras, dan harga diri jauh lebih kuat daripada hinaan dan fitnah. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan senyum menang, tapi senyum pulang.